kejadian kayak gini suka menghentikan mendadak ini. Nah, kerugian klub itu biasanya tuh berapa sih kan? Yang kalau yang sekarang ini terbaru kan baru PSIS Semarang nih yang bilang dia rugi 200 juta nih gara-gara penghentian sementara mendadak lebih cepat ya, walaupun sebenarnya tanggal 4 itu terakhir. Nah itu biasanya berapa sih memang kerugian, dan ada yang laporan juga sih saya kita nih rugi sekian dari PPI ini. Untuk ngelaporin sih pasti enggak lah, karena kan itu pasti internal keuangan ya. Cuman ya kalau taksirannya segitu, kita bisa ngeliat aja dari tim-tim lainnya, profiling pemainnya kan juga beda-beda. Kalau PSIS merasa seperti itu, klub lain kita bisa takar aja pemain yang profilingnya yang lebih besar pasti lebih besar costnya. Atau yang daerahnya dilihat di tiga sisanya adalah yang harus beda-beda kota, flight segala macam, itu kan juga bisa kita tekan dari situ. Ya kita bisa kira-kira aja satu kali penerbangan atau satu bulan sewa lapangan aja berapa hitungannya per hari, terus harus nambah beban kos pemain berapa, sewa kosannya, makannya, itu kan kita bisa perkirakan. Yang angka segitu ya kalau dikalikan 30 masuk akal untuk satu bulan. Ya kita lihat profilingnya dan peta daerah juga pasti kan berbeda. Ya mungkin kan ada yang lebih besar, mungkin juga ada yang lebih kecil. Pasti gitu. Kalau dari OPT itu pengawalannya seperti apa sih untuk menjaga ini tidak ada antara pemain dan klub itu penundaan gaji? Yang pasti pertama kita menghubungi setiap pemain di setiap klub, maksudnya adalah untuk bagaimana mengupdate status mereka di masing-masing klub, bagaimana reaksi setelah ada penundaan, dan juga bagaimana ke depannya. Pasti ada yang berubah, ada yang sudah menentukan jadwal balik, ada yang masih diliburkan dulu. Yang pasti di situ kami kontrol dan monitoringnya di setiap pemain di setiap klub untuk memberikan update bagaimana situasi saat di hari Minggu itu. Dan kedepannya untuk mungkin habis lebaran kita follow up lagi, ada nggak update dan lain-lainnya, bagaimana untuk pembayaran gaji di bulan bulan April ini, karena ya kita baru 1-2 April sekarang, ya biasa kan pembayaran di awal-awal atau di tengah-tengah bulan, atau bahkan yang di akhir bulan lancar apa enggak. Kita update juga yang pembayaran di akhir bulan, di akhir April dibayar apa enggak. Dan sampai nanti akhirnya juga ketika harus selesainya mungkin yang nggak masuk Champions Series di April selesai, berarti kan minimal kalau sebulan aja di akhir Mei, bagaimana yang Mei-nya selesai atau enggak. Terus extend-nya bagaimana ketika kontraknya terus hanya sampai April, mention-nya jelas seperti itu, misalnya ada addendum atau ada perpanjangan atau enggak. Nah, lebih ke situ sih, karena setiap klub itu masih beda-beda ternyata kontraknya yang mana. Sebenarnya itu disayangkan juga karena kita udah membuat SPC di FIFA juga, kan udah di plot di website FIFA bahwa Indonesia punya standar kontrak, dan ternyata masih setiap klub masih beda-beda. Nah, itu yang cukup menyulitkan, kita nggak tahu harus bereaksinya seperti apa karena setiap kontrak pemain jadi berbeda. Haji, ini bisa dibilang Liga 1 sudah di ujung-ujung akhir misalnya kayak gitu. Dari APP sendiri melihat perjalanan Liga 1 musim ini nih, untuk permasalahan mengangkat gaji segala macam itu sudah terlihatkah atau memang sudah mulai rapi atau gimana kalau APP melihat Liga 1 musim ini? Sudah, itu mengapa kami mengkhawatirkan itu kan. Ya cukup tidak baik lah untuk masalah finansial dibanding dengan musim-musim sebelumnya. Ya ini yang menjadi kekhawatiran yang kita, ya memang kita belum bisa nyebut klub dan lain-lainnya, cuman itu yang menjadi kekhawatiran. Beda ketika memang semua lancar dan lain-lain, ada penundaan, okay, kita tunggu aja. Itu reaksinya lebih ke sana sih, yang mana mungkin belum menyadari sekarang. Sama seperti misalnya kalau saya ungkit waktu awal penambahan asing ini pasti akan ada problem nih. Betul, ternyata sekarang terjadi. Nah sekarang juga nih kalau mundur pasti ada problem nantinya. Ya itu sebagai warning aja. Jadi ketika memang terjadi kita bisa bilang, kan udah bilang waktu itu. Lebih ke situ. Ini aja. Dari 18 klub nih sekarang kira-kira yang akan potensi besar ada permasalahan itu kira-kira berapa persen dari 18 klub ini? Belum tahu, kita lihat. Belum tahu. Dan itu biasanya pasti laporan-laporan seperti itu selepas kompetisi terakhir gitu ya? Ya harusnya layaknya, teman, makanya ini cukup khawatir karena belum Liga selesai aja udah cukup banyak yang ngasih laporan, baik resmi maupun masih memberikan tanda-tanda dulu. Bang, soal kasus penundaan gaji Sriwijaya FC udah dapat kabar belum? Mungkin ada pemain yang udah ngelapor atau gimana selanjutnya? Ya karena ramai jadi kita koordinasi, masih sebatas informasi tapi belum lapor secara resmi. Masih ngobrol lagi ya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.